Assalamualaikum. Ya, hasil pre-order Nokia 5.3 saya sudah datang dan dapat bonus 2 ya. Yang pertama adalah JBL T450BT. Ini headphone wireless Bluetooth dari JBL. Saya nggak tahu harganya berapa. Nanti akan saya buatkan konten ya. Kemungkinan ini akan enak dibeli. Kenapa? Karena nanti akan banyak yang jual barang ini dengan harga murah. Hasil pre-order Nokia yang dijual kembali ya. Jadi buat ngurangin harga handphonenya, pada dijual lagi nih handphonenya. Kemudian juga dapat powerbank dari Fumi 10.000 mAh, fast chargingnya ini di 2,4 ampere. Oke lah, fast charging biasa lah ya. Dan ini handphonenya, dan saya siap buat dimening-meningin sama penonton kalau ngelihat spesifikasi yang ditawarkan ya. Jadi Rp2.999.000 rupiah, dia bawa prosesor Snapdragon 665 dengan layar yang HD Plus saja. Betul, 20:9 HD Plus ya, sudah memanjang dan masih pakai notch seperti itu, Dewdrop notch. Oke. Di sini saya persilakan buat yang mau bilang mendingan brand lain karena 665 sudah banyak dijual di harga 2 juta pas ya. Dan juga dengan notch seperti ini sekarang kayaknya udah pada mulai ditinggalkan ya, pada pakai punch hole sekarang di level harga 3 juta seperti ini, 3 juta kurang 1000 ya. Tapi kita lihat dulu lah ya, jangan langsung mending-mendingin sebelum lihat spek lainnya. Ini sudah pakai baterai 4000 mAh, 2 hari katanya baterai life-nya. Oh iya, hal yang dilakukan oleh admin toko online dari Nokia ini, Nokia Official Store-nya ya, ketika saya berhasil membayar pre-ordernya adalah ngechat saya. Kak, ini nggak support fast charging ya, katanya. Dia memastikan dulu ya. Saya sih memang waktu beli nggak mempertimbangkan ada fast charging atau enggak ya, karena ya ini semata pengen nyobain Nokia yang sudah lama nggak jualan Android di Indonesia, pengen nyoba lagi. Karena ini pasti pakai Google-nya Android One, jadi dapat ini nih, 2 tahun pembaruan Android. Tapi ketika di chat sama adminnya ngasih tahu, Kak nggak fast charging ya. Di satu sisi ini bagus, jujur menginformasikan. Tapi kenapa baru pas udah bayar diinformasikannya. Kedua, ya jadi saya mikir juga sih, nggak fast charging gitu ya. 3 juta loh ini. Tapi kita lihat nanti lah ya, setelah pemakaian, apakah enak atau tidak. Biasanya saya enak pakai Nokia dengan Android One ini. Dulu pakai Nokia 6.1 Plus, enak dan itu paling kekurangannya nggak ada NFC. Nah, setahu saya ini ada NFC ya. Di harga 3 juta sih udah lumayan banget nih ada NFC. Dan kalau kamu lihat penampakannya di kardusnya, dia pakai fingerprint scanner-nya di belakang ya, di punggung. Dan kameranya 4 di dalam lingkaran seperti itu. Nanti kita akan lihat dengan resolusi 13 megapiksel. 13. Kirain 48 loh kayak brand lain. Aduh. Ya udahlah ya. Kemudian kita lanjut aja. Ya, mau lanjut tapi ultra wide-nya 5 megapiksel pemirsa. Biasanya kan yang lain 8 loh, ada yang 13 loh. Ini 5. Gimana dong? Oke, bentar, jangan roasting mulu, kasihan. Kita lanjut aja dulu ya. Makronya 2 megapiksel, biasa lah ya. Dengan 2 megapiksel depth quad kamera. Dan kamera selfie-nya 8 megapiksel. Dan ada advanced AI imaging. Nah, ini harus dicoba nih, nanti buat kameranya seperti apa. Dan ini garansi TAM ya. Yang Nokia sekarang dipegang sama TAM. Kemarin juga udah nonton belum? Video Nokia 5310 saya, itu lumayan menarik tuh handphonenya, fitur phone ya, tapi di bawah Nokia lagi buat nostalgia. Oke, desain packagingnya khas Nokia ya, tarik ke bawah. Ini dia Nokia 5.3, diplastikin seperti ini, push. Oh, ini ada tombol. I see, dia masih pakai LED notification di tombol powernya di situ ya. Tapi sekarang berupa lingkaran bulat. Enggak, lingkaran bulatnya ini. Bukan pemirsa, saya tertipu. Ini di stikernya. Mendingan saya keluarin dulu deh handphonenya daripada salah. Jadi di Nokia 4.2 waktu itu dia pakai tombol power warna putih buat sekaligus sebagai notification LED-nya ya. Kalau ini enggak, tombol powernya biasa. Oh, di sini. Ini tombol Google Assistant. Salah lagi saya. Video ini kenapa ya? Kualat kali. Tadi ngomongin Nokia. Ya udah, kita langsung bahas teknis aja kalau gitu. Ini ada tombol power, ini ada aksen putihnya. Nanti kita cek apakah ini berfungsi sebagai LED notification juga seperti Nokia 4.2 atau tidak. Dan ada volume rocker di situ ya. Oh, ini back covernya sih polikarbonat, tapi frame-nya kayaknya dari metal deh. Ntar, saya ada cutter. Kayaknya kayaknya metal deh. Solid. Tapi nggak terlalu dingin. Harusnya kalau metal dingin ya di udara subuh ini, subuhnya Cimahi. Solid sih, solid, tapi finishingnya kerasa polikarbonat.
Yang tahu ini polikarbonat atau metal, boleh komen ya. Kemudian kita lihat di sisi atas ada noise cancellation microphone dan jack audio 3,5 mm. Saya kurang suka sih sebetulnya di sisi atas jack audio, sekarang enakan pada di bawah ya. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan 2 buah speaker grill, lubangnya seperti itu ya, memanjang ke samping. Kemudian ini layar 6,55 inchinya masih dilapisin stiker kayak gini, baru nih stiker kayak gini. Dan dijanjikan 2 tahun Android upgrade ya, dengan AI powered quad kamera, layar, baterai, it just keeps getting better. Oke. Selanjutnya kita akan lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Ada SIM tray ejector seperti ini. Ini bukannya dari sini, dari bawah ya. Up. Ya, seperti ini bentuknya. Kita taruh dulu. Lalu, sekarang dapat casing, soft case ya. Nokia sekarang nggak mau ketinggalan ngasih soft case. Rada kaku dan rada tebal. Tapi soft case ini dengan lubang kameranya seperti itu. Dan ya, dapat perdana Telkomsel juga. Jadi nggak cuma bisa daftar paket tahu, tapi sekaligus dapat perdananya. Oke lah. Kemudian lengkapi garansimu dengan dengan perlindungan penuh. Oke, ini asuransi saya nggak main, sorry ya. Skip aja asuransinya, saya nggak akan aktifkan. Kemudian persiapan Nokia 5.3 dan informasi produk dan keselamatan. Ini quick start guide-nya lah ya. Dan ini ada kartu garansinya. Ya, birunya udah lebih terang dibandingkan yang Nokia 5310 kemarin. Khas banget Nokia dari zaman dulu kayak gini ya. Dan ini daftar service center-nya pakai Unicom semua. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Di partisi sebelah kanan ini, lengkap. Ada kabel data atau kabel charging USB Type-C ya. Kemudian juga dapat headset. Headsetnya juga kayak headset Nokia zaman dulu. Tipenya earbuds, nggak masuk ya, nggak in-ear. Oke. Dengan satu tombol, tidak ada tombol. Ini ada mikrofon di sini, tapi tombolnya tidak ada ya. Jadi buat terima telepon kayaknya tetap dari smartphone-nya. Kemudian ini dia kabel chargernya, saya penasaran dengan outputnya. 5 volt, 2 ampere, 10 watt ya. Jadi memang nggak fast charging. Kabel chargernya pun dikasihnya yang 10 watt. 10 watt sih lumayan buat 4000 mAh, nggak akan terlalu lama juga, tapi memang nggak cepet-cepet juga. Kita sekarang pola token hulanya, si stiker di depannya ini. Kok kayak nyetrum gitu di tangan? Dan ini rada-rada berdebu, back covernya, gampang kotor berarti ini. Untung saya punya lap bagus. Oke, finishingnya ini nggak glossy ya. Bagus sih, kayak handphone mahal. Si back covernya ini warna grey sepertinya. Oke, tapi tadi rada cepet kotor dan ada logo Nokia di situ, landscape ya logonya. Ada fingerprint scanner bulat dan ada kamera bulat. Kameranya sih 4, ditempatkannya di setiap sudut, tapi dibikin bulat biar beda dari yang lain. Dengan LED flashnya di tengah justru ya. Satu ya LED flashnya ya. Sekarang kita akan nyalakan buat ngecek software dan juga sisa memorinya. Setahu saya ini RAM-nya 6 GB ya. Sorry kalau saya salah. Bentar, saya cek di kardusnya deh. 664. RAM-nya 6 GB dengan storage 64 GB. Dan kemungkinan saya akan pakai buat daily driver saya yang utama selama seminggu ke depan, mungkin minimal buat menggantikan Huawei P30 Pro saya yang diistirahatkan dulu karena lagi bosan. Oke, jingle Nokia seperti itu. Kita setup dulu sebentar ya handphonenya ya. Ya, sudah masuk ke home screen dan kerasa layarnya teduh banget di mata ini. Kita akan cek buat softwarenya dulu sekarang. About phone. Ya, ini dia Nokia 5.3 dengan nih Android versionnya 10. Dan security patch levelnya di 5 Mei 2020 ya. Ini Android One, harusnya udah dapat update. Kita akan cek untuk update-nya di sistem. Advance update, available. 35,46 MB, Google Security Patch 2020-06. Jadi Security Patch bulan Juni sudah dapat ya. Itu enaknya kalau pakai Android One, dia akan selalu update untuk masalah security ini. Dan kita akan lihat untuk storage di sini. 26% terpakai, 47,67 GB free-nya ya, dari 64 GB. Kepakainya berarti sekitar 16 GB. Ini sama sistem doang nih. Dan saya mau lihat kameranya sedikit. Ya, seperti ini UI-nya. Kamu bisa geser buat ke makro. Oh sorry, ini masih kegeser modenya. Ini malah kegeser ke portrait.
Kalau mau ke makro bukan digeser ya, di tap di icon makro, langsung tap ke icon wide juga bisa, ultra wide. Dan menurut saya ini paling enak sih buat di UI kamera. Jadi makronya nggak disembunyiin di menu atas ya. Jadi di sini langsung. Jadi buat ganti-ganti lensa cukup dari sini. Kalau mau pakai depth sensor juga, masuk ke mode portrait bisa. Dan mode portrait ini bisa buat kamera depan juga ya. Ya, bisa. Video. Kita akan cek resolusinya buat video kamera depan. Oke. Kamera belakang bisa sampai 4K ya. Tapi nggak disebutin frame rate-nya berapa. Sementara kamera depannya Full HD 1080p saja. Dan nanti kita akan cek di video review aja masalah stabilisasinya ada atau tidak. Oh iya, barusan di setting ini bisa matiin shutter sound juga. Sip, dan ada night mode juga. Oke, dan night mode ini bisa di ultrawide lens-nya juga ya. Tidak ada mode manual sepertinya. Atau di sini? Square, panorama, time-lapse, dan slow motion. Oke, tidak ada mode manual ya di kameranya. Jadi ini dia Nokia 5.3, ini layarnya 6,55 inci ya. Dengan, bentar, saya akan naikkan brightness-nya, karena tadi di putih silau banget. Nah, oke, sekarang lebih kelihatan ya. Atau ganti wallpaper dulu, biar kelihatan edge-edge-nya. Atau gini aja udah cukup ya. Kelihatan nggak? Bezel bawahnya cukup tipis, tapi masih sedikit lebih tebal ya dibandingkan kiri dan kanan, dan masih cukup buat nyematin logo Nokia di situ. Sisi atas juga sedikit lebih tebal dibandingkan pinggirnya, bezelnya ya, dengan notch untuk kamera 8 megapikselsnya. Saya nggak ngelihat ada LED notification di sana, dan ini ada earpiece. Oh iya, tadi saya udah coba buat ngecas ya, ini nyala nih. Si lampu di tombol powernya, jadi garis putih yang aksen putih di tombol powernya ini menyala. Kemungkinan ini juga akan bisa berfungsi sebagai LED notification. Kalau ngelihat di Nokia 4.2 juga seperti itu ya. Bedanya di Nokia 4.2 putihnya itu di pinggirannya mengelilingi si tombolnya, jadi lebih kelihatan dari atas gini pun akan kelihatan. Nah kalau ini kan di tengah doang nih yang warna putihnya. Jadi saya sanksi bahwa ini akan kelihatan kalau lagi ditaruh di meja gini dari atas itu kelihatan kalau ada LED notification ya nyala-nyala. Kayaknya enggak deh, harus dilihat gini dulu baru kelihatan. Oke. Saya sebelum tutup videonya akan saya tes dulu fingerprint scannernya nih. Tadi udah saya setup. Oke. Ini ada animasi sama ada suaranya. Menurut saya cukup mengganggu sehingga membuat terasa lambat ya si unlock dari fingerprintnya. Saya nggak suka suara seperti itu karena saya jadul banget di Android. Dan saya akan coba untuk face unlocknya. Ya, rada lambat juga barusan. Coba langsung. Oke, sedikit ada delay. Mungkin karena tadi saya nggak pakai topi ya ketika register, saya akan coba lepas dulu topinya. Sekarang nggak pakai topi nih. Oke, tetap text time ya segitu, tidak terlalu instan. Wah, udah lepas topi nih, Nokia nih. Ya udah, gitu aja video unboxing kali ini. Semoga cukup menghibur dan memberikan informasi tentang Nokia 5.3 sebelum Anda berpikir atau memutuskan untuk membelinya. Tapi kayaknya kalau beli atau tidaknya, tunggu di video review nanti aja ya. Biar lebih afdol lagi, beli atau enggak. Oh iya, saya akan cek dulu NFC-nya, Deng. Bener nggak ada NFC? Ya, NFC ada ya. Nih, kalau nggak percaya nih, saya turunin lagi si brightness-nya. NFC ada ya. Oke, semoga udah nggak penasaran lagi. Videonya sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.